Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kabarnya pada baik semuanya. Alhamdulillah Pak Guru bersyukur apabila keadaannya sehat semuanya. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu Pak Guru minta terlebih dahulu untuk berdoa. Saya minta untuk ketua kelas, ya Mas Apip, ya untuk memimpin terlebih dahulu. Silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah dengan dimulai dengan doa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Guru akan absen. Kalian semuanya biar lebih singkat. Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Hadir semua. Yang tidak hadir saja. Siapa? Hadir semua. Oh, nihil semuanya ya, hadir semua ya. Semangat untuk pelajarannya Pak Syekhu. Oh ya, karena nanti yang akan kita pelajari adalah materi yang sangat menarik. Sudah tahu kalian mau belajar apa hari ini? Bojo nikah, Pak. Oh iya, pernikahan atau bojo kata Mas Hamid ya. Mas Hamid tadi sudah punya cita-cita setelah lulus nanti mau menikah apa mau kerja? Kerja dulu, Pak, cari modal. Oh kerja dulu, iya. Nah, kalau Mas Kerja Hamid, dulu. oh, Kerja dulu. Ini kalau Mbak Septi? Kerja dulu, Pak. Oh kerja dulu ya. Jadi bagus kalau begitu, tapi sebagai bekal kalian semuanya yang sudah ada pada kelas 12, oleh karenanya materi ini biasanya materi favorit untuk kakak-kakak kelas kalian, yaitu tentang bab pernikahan. Pada bab pernikahan ini kita nanti akan mempelajari tentang materi pernikahan itu sendiri, pengertiannya, dan dasar pernikahan, menikah, rukun dan syarat menikah, kewajiban dan hak suami istri, memilih pasangan yang baik, kemudian tujuan dan hukum menikah. Baik, untuk selanjutnya terlebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian menikah. Untuk pengertian menikah sendiri bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari segi bahasa, yaitu menyatukan atau bertemu. Jadi menyatukan dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ya, bertemunya laki-laki dan perempuan yang tadinya tidak satu rumah menjadi satu rumah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah pernikahan itu diartikan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu kemudian pernikahan secara istilah. Jadi ikatannya bukan lahir saja tapi sudah lahir dan batin. Selanjutnya adalah tentang dasar pernikahan itu sendiri. Ya, untuk dasar pernikahan itu kita bisa temukan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan dulu, nanti kita baca bareng-bareng ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bisa dibaca bareng-bareng? Halo. Ya, Pak, bisa, Pak. Bisa. Apa pada ngantuk semuanya? Maaf, Pak, enggak, Pak.
Oh, Semangat, ya. Pak. Coba Semangat. salah satu aja wes kalau apa namanya siapa yang mau baca silakan. Saya Pak. Ya, Hamid silakan. Yang hadis atau yang ayat Pak? Yang ayat yang tadi Pak Guru bacakan. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun shadaqallahul azim. Ya, bagus bacanya bagus. Di rumah masih ngaji Mas Hamid? Enggak Pak, setelah lulus SMP enggak ngaji Pak. Oh, sudah hatam berapa kali? Udah lama Pak ini enggak ngaji Pak. Oh, ya, bagus ya. Mudah-mudahan yang lain juga bacanya bagus semuanya. Yang masih merasa belum pandai baca Al-Quran supaya terus belajar, jangan malu walaupun kalian sudah tingkatan SMK. Ya, itu surat Ar-Rum yang artinya dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi menikah itu salah satu ayat Allah. Jadi menikah itu merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan menikah itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa karena ibadah sepanjang hayat. Ya, kalau misalkan sholat dibatasi, ya ada sholat duhur waktunya nanti sampai datang sholat asar misalkan gitu. Tapi kalau pernikahan itu ibadah sepanjang hayat, dan keutamaan menikah sangat luar biasa sekali, menjadikan yang tadinya haram menjadi halal. Ya, pegangan laki-laki dan perempuan, ya, kalau belum pernikahan itu hukumnya haram. Ya, kalau sudah menikah, waduh pahalanya banyak sekali, dosanya pun rontok. Maka ya Rasulullah itu menganjurkan untuk segera menikah. Ya, dalam sebuah hadis diterangkan, ya, an Abdullah bin Mas'udin qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alaih. Yang artinya wahai para pemuda, ya, atau pemudi, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, jangan menunda-nunda. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya. Jadi sangat dianjurkan sekali bagi yang sudah mampu, ya, bagi para pemuda, ya, yang sudah balik, ya, kalau secara hukum di Indonesia itu nanti diterangkan, ya, bahwasanya minimal batasan umurnya itu untuk perempuan 19 tahun, untuk laki-laki 21 tahun. Ya, itu. Ya, ini Mas Mulyadi, ini umurnya sudah berapa ini Mas Mulyadi? Halo Mas Mulyadi, umurnya udah berapa ini? 17 Pak. Ya Pak. 17, Ya, umurnya udah berapa? 18, kelas 3. Oh, 18. Berarti kalau laki-laki itu kan jatahnya 21. Berarti 3 tahun lagi boleh menikah Mas Mulyadi. Ya. Oh, ya. Setelah lulus SMK, kerja sing mepeng, ya duitnya sing akeh, ya sarahane nggo motor enak ya. Iya, Pak. Ya, itu. Jadi jangan ditunda-tunda ya semuanya. Oke, selanjutnya ini dalam pernikahan itu ada rukun dan syarat, ya. Untuk rukunnya itu ada 5, ya. Itu yang pertama ada calon suami, calon istri, adanya wali, ya, kemudian adanya saksi, 2 orang saksi, dan adanya ijab dan
kobul. Yang pertama dan yang kedua itu ada calon suami dan calon istri. Ini mutlak karena suatu pernikahan akan terjadi kalau ada calon suami dan calon istri. Kalau salah satunya tidak ada, nggak bakalan terjadi yang namanya pernikahan. Kayak ada seorang pemuda ya padahal sudah mapan, Mas, kamu umurnya berapa? Umurnya 27 tahun. Oh, kamu saya kira juga mapan. Kenapa nggak segera menikah? Ini Pak Ustadz ya. Syaratnya kurang kali. Siapa bae ya? Kali sinten nganggelan. Sama siapa? Nah, ini memang untuk mencari calon itu ya masing-masing. Ya. Di antara untuk syarat daripada calon suami dan calon istri di antara beragama Islam ya. Atas kehendak sendiri usahakan tidak karena terpaksa, bukan mungkin tidak sedang ihram haji dan umroh. Ya, jadi kalau lagi melaksanakan haji dan umroh, ihram ya utamanya. Kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji tidak apa-apa. Yang penting tidak sedang ihram haji maupun umroh. Untuk calon istri juga hampir sama, yaitu hanya bedanya sedang tidak bersuami. Ya. Kemudian tidak sedang dalam masa iddah. Ada yang tahu masa iddah itu apa? Tahu, Pak. Amir tahu masa iddah itu apa? Tidak, Pak. Ya, atau yang lain Mufik. Masa iddah itu apa? Halo, atau yang lainnya yang tahu masa iddah itu apa? Masa menunggu. Oh, masa menunggu ya. Ini Mbak Asri betul. Jadi masa menunggu itu jikalau si perempuannya itu habis setelah perceraian, dari cerai gugat maupun cerai karena ditinggal oleh suaminya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut tentang masa iddah ini pada kesempatan yang lain. Kemudian adanya wali, ya, wali dari pihak mempelai perempuan, calon mempelai perempuan. Ya. Kemudian ada 2 orang saksi ya, yang menyaksikan ya, bahwasanya si A atau si B itu menikah. Kemudian adanya ijab dan qabul. Ada yang tahu ijab itu apa? Silakan siapa? Iya atau Jati? Silakan. Belum, Pak. Apa itu ijab? Ijab pemberian, Pak. Gimana? Ijab memberikan. Memberikan. Ya. Jadi memberikan apa, Hamid? Memberikan anaknya. Oh, memberikan anaknya untuk siap dinikahi ya. Jadi ijab itu ya penyerahan lah bahasanya. Penyerahan dari wali, ya, utamanya adalah orang tua bapak kandung daripada si calon mempelai perempuan ya kepada nanti calon suaminya. Ya, utamanya adalah walinya, tapi kalau misalkan orang tua sendiri tidak bisa mewakilkan atau bisa menyerahkannya kepada wali hakim. Ya, kira-kira penyerahannya, ya, misalkan ya Hamid, ya Al-Ghazali, ya kamu di dalam ya, kamu saya nikahkan dan saya kawinkan ya dengan putri saya yang bernama ya bla 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 bla. Ya, dengan mas kawin ya, seperangkat alat sholat ya, dan uang sejumlah 10 juta atau 10 miliar ya misalkan dibayar tunai. Mobil Nah, tuh. itu namanya ijab. Nah, qabul itu apa? Qabul itu penerimaan atas ikrar ijab tadi. Saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi rukunnya secara singkat itu ada 5, yaitu ada calon mempelai laki-laki, kemudian wanita, kemudian wali, saksi, dan adanya ijab dan qabul. Ya. Nah, kemudian setelah terjadinya pernikahan, ya itu otomatis ya, seorang suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, di antaranya suami berkewajiban memberi nafkah,
pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Jadi sesuai dengan kemampuan suami. Ya, seorang istri tidak boleh memaksakan ya di luar batas kemampuan suami. Jadi perlu diingat nanti kalau kalian menikah ya berusaha semaksimal mungkin, utamanya yang laki-laki, untuk semaksimal mungkin mencari nafkah sebanyak-banyaknya supaya bisa memberikan nafkah yang sebaik-baiknya kepada keluarga, kepada anak dan istri. Itu satu saja nanti kewajiban istri, ya, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi setelah menikah seorang istri itu wajib taat kepada suaminya. Nah, bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya tetap harus ditaati, tapi yang lebih utama, yang pertama adalah suaminya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada suami. Apabila ada hal-hal yang bertentangan antara orang tua dan suami, maka perlu dimusyawarahkan bersama. Itu saya sampaikan masing-masing satu saja, nanti bisa dipelajari di kesempatan yang lain. Selanjutnya hak suami istri tadi ya, ini ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat tadi, suami harus ditaati. Jadi intinya untuk hak suami dan istri ini, apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi seorang istri. Begitu juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri itu merupakan hak bagi suami. Selanjutnya dalam faktor memilih pasangan, pilihlah pasangan itu yang pertama satu agama. Nah, agama ini faktor yang paling utama dalam pertimbangan untuk melaksanakan pernikahan. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu dalam sebuah keterangan itu dijelaskan walaupun seorang budak yang hitam lebam, tahu hitam lebam? Ya, hitam lebam itu bahasanya ireng keteng. Ireng keteng. Ya, seperti itu. Itu agamanya, ya. Walaupun misalkan yang bukan non muslim itu lebih menarik, lebih cantik atau lebih ganteng dan lain sebagainya. Baik akhlak dan kepribadiannya, siap fisik, mental, ekonomi, nah, kemudian yang berdoa pada Allah dalam sholat istikharah jika menemui hal-hal yang membingungkan atau butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saya persilakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya Pak, bertanya Pak. Ya silakan yang mau bertanya. Ya Pak. Ada keterangan yang belum bisa dipahami? Belum, Pak. Ya monggo. Silakan. Nikah online gimana Pak? Oh, nikah online, ya. Jadi nikah online itu memang dengan dengan kecanggihan teknologi yang ada, ya, kemudian hukum fikih itu secara fleksibilitas. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i sendiri itu memang kehadiran dari calon mempelai, ya, itu harus hadir dalam majelis. Kemudian begitu juga saksi, ya, wali dan lain sebagainya, itu usahakan satu majelis. Tapi ya berdasarkan kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak dibolehkan, artinya tidak sah. Tapi secara undang-undang ya dengan kemajuan teknologi ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan tentang nikah online, artinya menganggap sah ketika pernikahan tersebut dilaksanakan secara online. Itu ulama kontemporer ya gitu. Iya Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya. Yang lain silakan. Ya Pak, tanya. Ya silakan, Opik. Kalau maharnya itu hutang boleh nggak ya? Karena nggak punya uang, maharnya hutang. Setelah ijabah. Oh ya, memang dalam Islam itu Rasulullah itu menganjurkan ya supaya pihak perempuan itu tidak memberatkan dalam hal urusan mahar. Ya, bahkan Rasulullah bersabda walaupun dengan cincin besi. Ya, Mbak Septi kalau mas kawinnya cincin besi mau apa enggak? Oh mau, iya. Karena Mbak, ya. Jadi perlu dipahami ya bahwasanya antara mas kawin dan gawan beda ya. Kalau
apalagi orang berbes itu beda. Mas kawin boleh kecil tapi gawannya yang banyak gitu ya. Jadi mas kawinnya kecil tidak apa-apa. Bahkan beberapa ulama itu membolehkan, Rasulullah pun membolehkan bahwasanya ketika pernikahan itu boleh maharnya dengan membacakan ayat Al-Quran gitu, atau mengajari istri untuk membaca Al-Quran, itu sah-sah saja. Jadi dalam pernikahan itu jangan dibuat sulit, apalagi takut dengan masa depannya bagaimana, ya nanti bagaimana dan sebagainya. Jangan takut ya. Yakinlah jika kita menikah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin rezeki kita masing-masing. Berarti Allah akan berikan kekayaan dari karunia-Nya. Jadi kalau yang nanti kalau kalian sudah pada lulus, sudah bekerja, bekalnya belum begitu banyak, yang penting niatkan ini menikah dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ya. Ya, cukupkan pertanyaan ya. Sekarang apa namanya Pak Guru kasih tugas melalui lembaga LKPD, nanti ini silakan dibentuk kelompok masing-masing jadi 3 ya. Satu kelompok jadi 3 atau ini jumlahnya 9, berarti satu kelompok 3 ya. Nanti kalian diskusikan tentang ya bagaimana pandangan kalian semuanya ya tentang LGBT ya, yang sekarang sedang marak ya, itu di Piala Dunia itu apa namanya banyak yang mempromosikan LGBT, makanya mengangkat masalah kontemporer. Ya, LGBT ada yang tahu LGBT itu apa? Lesbian, gay, SB, terus ya gay, biseksual, kemudian transgender. Ya, menurut kalian itu boleh nggak orang yang LGBT itu menikah, langsungkan pernikahan? Silakan didiskusikan. Ya, alasannya apa? Ya silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, waktunya sudah 2 menit ya. Silakan kelompok mana yang mau presentasi? Silakan kelompoknya Mbak Mela atau Mbak Dija. Belum Pak. Saya Pak, saya. Iya. Ya, silakan kelompoknya Mas Hamid dulu, silakan. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum teman-teman. Dari diskusi kelompok kami tentang masalah yang diberikan sama Pak Guru tadi tentang LGBT ya Pak ya. Dari referensi yang dibaca tadi kami dari kelompok kami ke perpustakaan Pak, lihat-lihat buku. Jadi hukumnya nggak boleh karena itu menyebabkan banyak penyakit Pak, dan apa namanya tidak sesuai dengan kodratnya manusia Pak. Itu saja Pak. Jadi hukumnya nggak boleh atau malah laknat Pak, laknatullah Pak. Iya, akan mendapatkan laknat gitu ya. Allah murka terhadap orang LGBT ya. Iya Pak. Silakan satu kelompok lagi untuk mempresentasikan. Ada? Ya. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan ya. Saya anggap semuanya sudah apa namanya berdiskusi. Nanti hasil diskusi kalian dikumpulkan, nanti Pak Guru nilai. Kesimpulannya, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama tentang pernikahan, ya secara bahasanya berkumpul atau kemudian secara istilah itu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya pernikahan itu diantaranya jika rukunnya terpenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, kemudian adanya wali, adanya ijab kabul dan 2 orang saksi. Itu saja sementara yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.